murid baru ini ya. Nah ini dasar hukumnya, dasar hukum saya akan persingkat saja ya, hampir sama seperti tahun kemarin, hanya tahunnya saja yang berubah ya, tahun sekarang yang dikeluarkan tahun terbaru. Selanjutnya prinsipnya objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan tanpa diskriminasi. Selanjutnya sistemnya ini harus dalam jaringan, jadi online Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa akses ya, kalau sekolah, operator sekolah mungkin sudah ini ya, selalu atau biasa mendaftarkan murid-muridnya dari sekolahnya yang akan menuju ke sekolah, khususnya ke SMK ini ya. Jadi dari SMP bisa membantu untuk mendaftarkan, atau kalau memang misalnya dari SMP-nya atau dari orang tua siswa yang merasa kesulitan, bisa datang langsung ke sini. Nanti di sekolah ini harus menyiapkan sebuah ruangan untuk membantu siswa daftar online. Nah di sekolah ini sudah ada ini ya Bu, seperti ini. Setiap sekolah membuat spanduk pengumuman untuk pendaftaran SPMB. Nah selanjutnya nanti ada pendaftaran. Nah tadi sudah disampaikan pendaftaran tahap 1 dan tahap 2 sudah ada tanggalnya ya. Nah, selanjutnya tahapannya di sini ya, sudah kita lalui ini dinas yang merencanakan. Nah sekarang pengumuman pendaftaran kita adalah kegiatan seperti ini. Jadi adanya sosialisasi dari sekolah, dari SMK kepada operator SMP, kepada Bapak Ibu guru kesiswaan SMP atau kepada para kepala sekolah SMP ya, dan kepada orang tua siswa. Nah ini untuk pendaftaran aplikasi. Nah di sini mengunggah dokumen yang dibutuhkan ya. Nah, lanjut ke ini ketentuannya. Tadi sudah disampaikan. Kalau daring itu aplikasi dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi Bapak kalau luring ke sekolah, sekolah melayani Bapak Ibu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukannya di rumah, itu aplikasi terbuka sampai jam 8 malam. Ya. Tapi kalau misalnya oleh operator SMP itu bisa sampai jam 8 malam ya. Nah ini pendaftaran itu sebenarnya dilaksanakan oleh orang tua calon siswa secara daring. Nah ini bisa dikoordinasikan dengan SMP-nya yang dibantu oleh para operator SMP, atau misalnya di mata terhadap KSMP pada nyalirawe pakai HP ya biasa. Tapi kalau seperti itu Bapak Ibu kedah lapor tetap ke SMK. Satuan pendidikan melakukan seleksi PPDB ini, SPMB ini berdasarkan persyaratan. Yang pertama, yang diunggah dalam aplikasi atau diserahkan kepada panitia. Jadi kalau misalnya memang pada video di daftar ke jadi nyanak berkasnya Bapak Ibu tadi. Kayak di wartosan, misalnya Bapak Ibu ya syarat pikiran ya gitu, anak kedaya ya kan umpamanya nyanak berkas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nguploadnya lirat, nanti di aplikasi akan tercetak dan terlihat berkas apa yang kurang. Ya. Di sini panitia satuan pendidikan melakukan verifikasi, validasi terhadap dokumen persyaratan. Verifikasi dan validasi dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen. Ya. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos. Nah ini pengumuman penetapannya. Pengumuman penetapan murid baru merupakan penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos, dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan. Ya. Jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru ini paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan. Ya. Nah ini daftar ulang ya, jadi nanti kalau anak Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus melakukan daftar ulang. Ya. Nah di sini persyaratannya bisa tadi seperti daftar misalnya daring maupun luring. Tapi yang jelas untuk laporan ke dinas itu harus daring. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa sendiri daftar ulang, datang aja langsung ke sini. Jadi nanti SMK 7 yang akan mendaftarkan. Bukan mendaftarkan,
daftar ulangnya, gitu ya kan, daftar udah. Nah ini jadwalnya, Ibu ya. Untuk SPMB tahap 1 itu 10 sampai 16 Juni. Jadi minggu depan. Dimulai dari hari Selasa. Karena hari Senin masih tanggal merah. Gitu. Jadi dimulai hari Selasa. Di tahap 1 ini yang dibuka itu ada jalur afirmasi, jalur domisili terdekat. Kalau teman-teman itu zonasi ya, jadi jalur zonasi sudah diganti jadi jalur domisili terdekat, jalur mutasi dan anak guru, dan persiapan kelas industri. Karena di sini tidak ada kelas industri, nah nanti kuota kelas industrinya akan dipindahkan ke jalur prestasi di tahap 2. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, tapi bisa ngaku tapi mah yang daftar di ayeuna, tapi mungkin pada jalur prestasi atau mana langsung ke SMK 7 saja, langsung daftar ke panitia dia. Oke, panitia dibantos diaturkan di tahap 2. Gitu ya. Jadi kalau jalur afirmasi itu nanti saya akan bahas satu persatu ya. Nah di sini untuk rapatnya tanggal 18 Juni, nanti pengumuman tahap 1 yang 3 jalur itu tanggal 19 Juni ya. Nah ini tanggal 20 sampai 23 Juni daftar ulang. Nanti kan Bapak Ibu banyak pilihannya ya, si anak-anak itu kan milih, kalau misalnya ada punya KTM ya, dan jalur KTM daftarnya, atau ada mungkin jalur KTM, karena jalur KTM nanti kan dia ada kuota ya, kuota perjurusan, peluangnya dengan prestasi rapor bisa aja milih itu ya. Jadi tong hariwan tong khawatir tidak keterima di sini. Nah ini untuk tahap 2 yang jalur prestasi akademik dan non akademik, 24 Juni sampai 1 Juli. Nah ini untuk SMK jalur prestasi akademik dan non akademik itu pertama yang jalur rapor. Yang kedua non akademik itu kalau misalnya anak Bapak Ibu punya piagam prestasi selain akademik, misalnya di bidang seni, bidang olahraga, yang pernah juara-juara. Nah ini untuk tanggal 24 sampai 2 Juli masa sanggah, ya. Tanggal 2 Juli persiapan pelaksanaan tes standar. Nah ini nanti kan kalau yang prestasi itu bisa diberikan nanti yang jalur tahap 2 itu ada tesnya, jadi tidak hanya menggunakan raport, nilai raport, jadi supaya keakuratan gitu. Sekarang supaya akurat memang betul-betul siswa itu punya prestasi gitu ya. Jadi nanti ada tes khusus di sini, ada tes literasi numerasi. Bisa jadi kalau misalnya SMK tesnya itu tes kompetensi, tes jurusan, ya tes jurusan. Nah selanjutnya tanggal 2 sampai 7 Juli itu tes minat bakat bidang kalian, ini untuk SMK, jadi khusus SMK. Terus ada uji kompetensi non akademik bagi yang melaksanakan, ya tadi yang juara-juara gitu ya. Nah selanjutnya tanggal 8 Julinya rapat untuk menetapkan siapa saja yang diterima nanti. Tanggal 9 Julinya pengumuman. Jadi yang tahap 2 diumumkan tanggal 9 Juli. Nanti tanggal 10 sampai 11 daftar ulang dan mulai sekolah tanggal 14 Juli. Nah selanjutnya ini kalau untuk SMK seperti tadi hanya ada 4 jalur ya, domisili, afirmasi, mutasi orang tua atau anak guru, jalur prestasi. Nah ini persyaratannya utamanya lulus dari SMP atau paket B. Jadi kalau misalnya kami mah tegak ijazah SMP pernah paket B biasa, mangga Bapak Ibu ya. Sekarang karena wajib belajar 9 tahun. Jadi 12 tahun, salah. Jadi 12 tahun sehingga kena sekolah keras. Nah ini umum seperti biasa ya, ijazah, akta lahir, KTP orang tua, ya, KK, SPTJM orang tua. Kayak aya formatnya apa nih SPTJM itu aya format bakal biasa diisi
gitu kayak ku SMK di Pasihan. Kayak para operator SMP kami bade marginin biasa nyumpul template ya Pak surat SPPTN. Nah ini yang tadi orang bahas satu persatunya yang jalur domisili. Nah di sini wajib kakak nanti diterbitkan paling singkat 1 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu milih jalur domisili, tapi catat bumi payunan sekolah, terus putra bapak ibu daftar kenangan melalui jalur domisili. Ya. Terus jika calon murid tidak memiliki kakak karena keadaan tertentu, misalnya ya kebakaran atau hilang, dapat diganti dengan ya keterangan domisili ke desa, gitu ya. Kakak diperbarui karena ada perubahan anggota keluarga sehingga terbit kurang dari setahun, wajib melampirkan fotokopi kakak sebelumnya. Misalnya kakak ada tebak namanya kalau hari keluar nanti fotokopi kakak anu timayu nanti kada dilampir gede. Upami bapak ibu ngambil jalur domisili, tapi upami ngambil jalur yang lain nggak usah ya. Nah ini kakak yang hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan tipusi ya. Bagi pemilik kakak yang data alamatnya tidak lengkap, wajib memotret rumah payunan bumi payunan di foto ya anu kakaknya tidak lengkap. Nah selanjutnya upami jalur afirmasi atau memakai KPM ya. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu atau KPM ya, KIP, KIP, terdapat di Dapodi, KKS atau kartu sekolah umuran atau lainnya terdaftar pada DTKS dikelola oleh Dinas Sosial itu biasa dipakai untuk masuk jalur afirmasi. Ya. Tapi jalur afirmasi ini tetap nanti mengacu karena domisili. Misalnya kalau kuota jurusannya di jurusan A, misalnya taruh di sini kalau itu otomatis ya Pak, otomatis misalnya nanti di otomatis itu kuotanya untuk afirmasi atau KPM itu misalnya 20% ya, 20% misalnya dari 120 ya berarti 24 kurang. Nah, kalau lebih dari itu otomatis nggak masuk. Yang paling utama itu sesuai dengan domisilinya KPM. Gitu. Jadi kaduh KPM, kaduh KIP, bumi caket itu pasti bakal ketampi di jalur afirmasi. Ya. Sesuai dengan kuota jurusannya. Oke, misalnya gini, udah habis daftar KPM ini, tapi teka-tampi itu pasti banyak karena berarti jarak rumah bapak ibu kalah dengan ya teman-temannya yang lain gitu bapak ibunya. Nah selanjutnya jalur mutasi. Nah ini jalur mutasi itu dan anak guru. Nah ini biasanya diperuntukkan bagi yang orang tuanya itu pindah alamat ya, pindah domisili karena perpindahan tugas orang tua gitu. Dan bagi anak guru. Nah di sini persyaratannya surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan, surat keterangan pindah domisili orang tua diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ini kalau yang kepindahan orang tua itu maksimal 1 tahun. Jadi kalau orang tuanya sudah pindah lebih dari 1 tahun, itu sudah tidak berlaku ya Pak. Takutnya kan juga ada yang itu ada misalnya tahun 2020 itu pindah gitu ya, itu dipakai itu nggak bisa. Jadi ini maksimal. Kalau lebih dekat itu lebih bagus. Maksimal 1 tahun perpindahan. Nah selanjutnya jalur prestasi. Ini nilai rapot dari semester 1 sampai 5 atau punya prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi itu termasuk prestasi akademik. Yang kedua yang non akademik yaitu punya kepengurusan menjadi ketua OSIS. Kan berarti di sini ada berapa SMP? Ada negerinya 5 ya. Negeri 5 ya itu kuota ketua OSIS itu 1 untuk 1 sekolah. 1 untuk 1 sekolah. Jadi tidak bisa daftar kuota ketua
OSIS dari satu sekolah 2 orang itu tidak bisa. Jadi hanya untuk satu. Kalau misalnya bu kumaha ada kumaha teh ngalih tadi SMP 2 jadi ketua OSIS di SMP 2, ngalih ke SMP hiji Malambong, biasa tadi ambil sertifikat ketua OSISnya bisa. Berarti SMK 7 harus menutup kuota calon ketua OSIS dari SMP 2-nya yang dibuka dari SMP 1 jadi 2 orang. Itu kuotanya gitu. Kalau misalnya siswanya pindah. Ya. Prestasi non akademik selanjutnya yaitu di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga atau bidang akademik lainnya. Nah, selanjutnya ini sama ya. Nah, ini catatan ya. Bagi pendaftar jalur afirmasi KTM domisili terdekat, kakak yang menerangkan bahwa calon murid telah domisili minimal 1 tahun seperti tadi dikatakan ya. Yang berkebutuhan khusus atau CIBI ya, di sini nggak ada itu, nggak ada, lewat aja. Nah ini kuotanya Bapak Ibu, untuk kuota jalur domisili itu hanya 10%, ya. Jadi 10% dari tiap jurusan. Kalau tadi kuota jurusannya otomotif atau misalnya listrik 3 kelas atau misalnya kuotanya 120 lah ya Pak ya, paling dulu itu 120 orang. Berarti 10%-nya hanya 12 orang. Tiap jurusan itu. Terus jalur afirmasi hanya 30%. Ya. Jadi yang biasa katampi KETM di jurusan listrik mau genep 10 orang. Jadi kalau daftar langsung dirinya, ya kalau kita tidak keterima di KETM, tapi bisa jadi nanti keterimanya di jalur yang lain, bisa jadi. Jadi kan dalam menentukan domisili, tolong pertimbangkan apakah itu orang tua atau operator sekolah. Ngobrol saja mungkin dengan operator di sini. Kira-kira si anak iya kalau masuk jurusan A, nanti peluang untuk masuknya nah domisili, nah KTM. Nanti lihat dari persyaratan siswanya. Kalau misalnya peluang masuknya dari KTM, karena KTM lebih besar, masuk ke KTM. Tapi kalau misalnya dari KTM daftarnya lebih banyak gitu. Tapi dia rumahnya di depan sekolah pisang, ya udah masuknya ke domisili. Jadi tolong pertimbangkan itunya. Jadi banyak ngobrol juga dengan operator yang di sekolah sini. Nah, siswa ingin cocok dengan domisili atau KTM, karena kebanyakan memang yang ketolak, yang kelempar jurusan itu karena tadi ya jalur KTM tapi kuotanya sekian, mendaftarnya sekian gitu. Kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi lebih baik nanti kebijakannya ngobrolnya KTM apa domisili ya. Selanjutnya jalur prestasi itu 55%. Jadi ini paling banyak. Yang akademik 50, yang non akademik 5%. Jalur mutasi 5%. Ini kuotanya. Ya. Nah ini seperti ini ya Bapak Ibu. Ini secara rincinya. Jadi dari afirmasi itu KTM 25, disabilitas 5. Ini kalau ada yang daftar. Tapi kuota 5% ini bisa jadi pindah ke KTM semua kalau tidak ada yang daftar disabilitas. Jadi disabilitas ini adalah yang punya berkebutuhan khusus, misalnya yang pakai kursi roda, yang tidak bisa bicara, itu kan ada ya. Nah selanjutnya domisili terdekat hanya 10%, mutasi itu perpindahan ortu 2%, anak guru 3%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru SMP punya anak mau masukkan ke sini bisa masuk jalur anak guru. Selanjutnya prestasi. Sini akademik 50, non akademik 5 seperti tadi ya. Ini contoh-contoh aja ya. Nah ini bagi SMK yang telah memiliki kelas industri. Pembagian persentasenya seperti ini. Ini tapi karena kita mah nggak ada kelas industri, jadi saya lewat aja. Nah ini
jalur afirmasi seperti tadi. Pilihan 1, 2, dan 3 ini pilihan satunya harus di sini, pilihan 2 harus di sini, pilihan 3 bisa ke swasta. Gitu. Kalau misalnya ibu daftar swasta, tapi kebanyakan itu udah dia pilihan 1, pilihan 2 di sini. Ya. Sama seperti prestasi juga ya, nilai raport gitu. Jadi pilihan 1, pilihan 2 itu harus di sini. Jadi cuma beda jurusan. Jadi pilihan 1 misalnya bisa jadi ke TKJ atau TJK, pilihan 2 bisa jadi multimedia atau DKV gitu. Ya. Nah ini bagi calon murid afirmasi KEPMP 3KE ini untuk tahun 2025 KEPMP 3KE tidak ada yang dimasukkan ke sekolah negeri, semuanya sudah disalurkan ke SMK swasta. Jadi sudah ada pemetaannya. Kalau yang KEPMP 3KE yang ekstrim, gitu yang ekstrim. Kalau tahun kemarin kan berarti ke swasta bu, iya nggak bisa ke negeri, ke swasta. Jadi semuanya sudah disalurkan bu. Ada Malambong itu ada beberapa sekolah SMA dan SMK yang diberikan kuota itu, yang nanti yang dapat bantuan nantinya. Jadi ke swasta semua. Ada yang ke SMA juga, yang ke SMA ya nanti itu kuotanya nggak bisa ke 3KE Pak, KFM biasa. Jadi calon KFMP 3KE semuanya disalurkan ke swasta. Tapi aplikasinya kan SMK dan SMA. Ya. Jadi itu deh kalau punya di SMA SMK juga bu, tapi SMA SMK swasta. Sudah ada daftarnya dari Dinas Pendidikan, sudah disalurkan. Itu kan data dari Dinsos ke Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan sudah disalurkan ke sekolah yang ada di Kabupaten Garut, seluruh Kabupaten Garut, di SMA SMK swasta. Bu, di saya ada 2 kan, 2 orang. Yang satu SMA 9 Garut, yang satu SMKN di Garut, dan yang kan sudah SPDDM di Apon. Ya, coba aja dulu bu. Cuman maksudnya kalau dari SK dinasnya itu masuk semuanya itu ada daftarnya yang saya lihat itu di swasta gitu. Tapi nanti coba aja dulu seperti itu. Nanti masukkan kan kayaknya nanti bisa masuknya ke afirmasi KFM biasa. Jadi dia tidak akan dapat bantuan kalau ke negeri. Gitu. Kalau ke swasta itu dapat bantuan 2,5 juta. Jadi totalnya 7,5 juta. Itu untuk biaya dia pendidikan. Gitu. Jadi kenapa Dinas Pendidikan menyalurkan ke swasta itu? Jadi kalau di negeri seperti tahun kemarin ada di negeri juga, sehingga yang di negeri tidak dapat bantuan. Dari pasien kecuali dia dapat PIP. Kalau sama sekolah didaftarkan masuk PIP baru. Jadi masuknya mau hanya masuk lolos seleksi saja? Ya, gitu. Lolos seleksi. Itu mana tergantung siswanya aja, silakan diminta memilih aja, gitu. Kalau ke swasta nanti dapat bantuan. Kalau ke negeri mah enggak. Tahun kemarin itu kan ke negeri ya seberapa banyak kan yang ketiga kali disalurkan itu enggak dapat bantuan kalau ke negeri. Gitu. Tidak ada. Terus kan saya yang tahun kemarin yang masuk ke dalam mereka memang kalau masuk ke negeri tidak ada bantuan, tapi kalau yang masuk swasta oleh bantuan. Nah makanya pemerintah menyebutkan jadi kalaupun yang masuk ke negeri kalau kuda tadi paling masuk ke biasa. Itu yang akan dikembalikan lagi ke siswa, orang tua siswa itu masih silakan, tidak jadi masalah. Mungkin sekolah juga kan menerima, cuman kalau di negeri dia nggak dapat bantuan gitu. Jadi kemarin itu dari Dinas Pendidikan sudah menyalurkan data jumlah orang dan nama siswanya ke swasta itu. Gitu. Cuman saya nggak tahu di Malambong siapa aja, cuman ada datanya. Gitu. Di Malambong lagi. Jadi dekat dengan rumah. Ada sekolah-sekolah pilihannya, ada SMA, ada SMK, ada nama-nama sekolahnya sudah. Dan kepala sekolahnya pun sudah mengisi surat pernyataan di atas materai menerima P3KE. Karena nanti dari pemerintah itu akan menurunkan bantuan untuk
lanjut ke SMK 7, nah dengan naon Pak kita terima dengan senang hati gitu. Tapi kalau misalnya saudara saya ada bantuan mereka swasta, nah pelaku kadang niat anak tidak bisa kita paksakan. Nah sekarang kita lanjut domisili ya Bapak Ibu. Nah ini kuota domisili sebanyak 10% dari daya tampung, persyaratannya dari kakak ini dan jarak sekolah dengan rumah gitu ya. Nah ini jika calon siswa tidak tinggal dengan orang tua, ini banyak kasus. Kalau di SMK sih kayaknya enggak, di SMA biasanya yang di kota-kota itu kadang karena kalau dulu mah zonasi itu sampai 100 meter dari rumah, 10 meter gitu ya, Pak catat-catat ini masuk sekolah favorit kalau dulu itu, sehingga merubah kakak gitu ya. Makanya banyak yang memindahkan kakaknya. Nah ini sekarang itu lebih susah ya, lebih ketat. Jadi di sini kalau misalnya penumpang itu harus mencantumkan pada rapor dan ijazahnya. Jadi dia itu harus ada wali kalau dia numpang tinggalnya. Lalu bagaimana kalau yang di kami kan banyak yang di pesantren gitu. Itu orang luar atau masih orang Lampung? Di Malang. Itu sama orang tua apa masih dekat? Itu orang luar pesantren di sini, tapi sekolah. Oh berarti pesantren apa jadi wali yang di pesantrennya? Gitu. Ya. Jadi orang luar Malangbong, pesantren di Malangbong. Orang luarnya di luar Malangbong, sekarang dari Sumedang, dari Majalengka. Pesantren di sini. Dia masuk ke jalur mana? Tergantung jalur. Berarti kan nggak bisa masuk domisili. Kalau ini mah bagian domisili, jalur domisili. Jadi kalau yang masuknya jalur domisili, terus dia numpang di Malangbongnya, tadi numpang di pesantren, bukan numpangnya karena sambil pesantren, berarti pesantren itu siapa yang pimpinan pesantren harus dijadikan wali. Kalau dia masuknya ke sini jalur domisili. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi ada orang Sumedang daftar ke sini, berarti tidak jalur ini yang ditempuhnya, masuknya ke prestasi atau bisa jadi KIPM kalau dia memiliki KIPM. Itu enggak mesti Pak, karena yang harus mencantumkan wali itu kalau masuknya jalur domisili. Kalau dari Jawa, dari Solo bisa dapat? Bisa Bu, asal ada surat pengantar dari dinas. Bisa. Tapi ada surat pengantar untuk pindah wilayah. Bisa silakan. Nah ini untuk jalur prestasi. Prestasi nilai rapor. Nah nilai rapor nanti yang dilaporkan itu dari semester 1 sampai semester 5. Terus prestasi kejuaraan itu harus mencantumkan piagam. Nah kalau OSIS itu ada surat keterangan ketua OSIS dari sekolahnya. Ya, kalau jadi prestasi kan ada 3 jalur ini. Sama di tes? Ada tes. Ada tes. Tesnya tes standar, jadi semua sama. Nanti yang buat tesnya kan dia dari dinas pendidikan dan uji. Nah ini seperti tadi saya katakan, pilihan 1 dan pilihan 2 itu harus di sini. Jadi pilihan 1 di SMK 7 itu jurusan apa? Misalnya otomotif, pilihan 2-nya PJK. Jadi harus masih sama di sekolah ini. Ya. Kalau yang prestasi kan ada OSN, ada yang ketua OSIS. Itu nilainya gedean besar mana? Itu beda jalurnya Bu. Jadi kalau kedua SN itu masuknya jalur prestasi non akademik, yang jalur itu yang satu ketua OSIS. Kalau ketua OSIS kan hanya 1 kuotanya. Jadi kalau menurutnya ketua OSIS di SMP berapa itu persen? Nah di SMP 2 berarti nanti masukkan jalur ketua OSIS, otomatis dia akan keterima langsung 100% karena kuota ketua OSIS 1. Jadi kalau yang dia punya piagam O2SN, masukannya ke jalur kejuaraan non akademik yang 1 lagi. Jadi kalau itu mah kalau dia di ketua OSIS sudah ada masuk jalur ketua OSIS. Nah karena hanya 1, setiap sekolah kan 1 ketua OSISnya. Ya. Yang akademiknya Bu yang
Tingkat-tingkatnya Kabupaten minimal. kabupaten. Juara 1. Enggak, boleh juara sampai 3. Tapi nilainya Iya, nanti kan sekolah suka ada mengadakan tes lagi nggak Pak di sini? Tergantung kejuaraannya ya. Mungkin kalau kayak kan ada yang tidak mungkin di tes sekolah. Contoh dia kejuaraan ada misalnya dia kejuaraan tingkat kabupaten atau provinsi tapi dayung itu kan di sungainya, nah mungkin sekolah tes itu otomatis sekolah sudah langsung percaya boleh. Nah selanjutnya jalur mutasi orang tua. Nah kuotanya ini sebesar 5% ya. Nah persyaratannya seperti ini. Minimal maksimal 1 tahun masa berlakunya. Kalau lebih dari 1 tahun itu SK kepindahan orang tua sudah tidak berlaku ya. Sama pilihan 1 dan pilihan 2 harus di sini ya. Jadi tidak bisa ke sekolah yang lain. Nah ini tadi jalur prestasi ya. Jalur prestasi akademik itu langsung nilai rapor aja karena tidak ada kelas industri. Terus dan kejuaraannya sains, teknologi, riset, inovasi. Nah kalau K2SN itu masuknya ke sini Bu, jalur prestasi non akademik. Tapi tadi ada siswa yang jalur prestasi kepemimpinan ini sebagai ketua OSIS. Jadi kalau dia sudah ketua OSIS masih mau masuk ke sini, masukkan saja dia sebagai jalur prestasi kepemimpinan. Karena kuotanya mungkin dia sudah langsung dijamin masuk. Nah selanjutnya ini yang prestasi ya, nilai raport dan nanti ada tes standar. Seperti tadi yang sudah saya jadwalkan. Ini saya lewat lagi. Nah ini tahap 1, tahap 2. Nah ini karena kuota persiapan industri yang 20% ini masuk ke prestasi, jadi pindah ke tahap 2. Yang tahap 1 hanya domisili, afirmasi, dan mutasi. Tapi Bu, bagaimana misalnya pada daftar di ayat nanti kami 10 mana? Nah, kita terbiasa online. Bapak Ibu nitipkan aja berkasnya ke sekolah. Nanti sekolah yang akan mendaftarkan online-nya di tahap 2. Kalau tidak masuk jalur yang 3 ini, gitu. Atau misalnya Bu, pada kerjaan masuk di jalur dia, tapi kartu KIP misalnya, silakan. Tapi nanti kalau tidak masuk kuota, Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti akan dipindahkan ke jalur prestasi. Ya, jadi silakan aja, pokoknya daftar dulu saja. Nah ini untuk alamat dan pengaduan, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dari SMP atau operator ada mau bertanya, mau mengadu, ada ketidakpuasan, silakan ke web ini ya. Nah ini untuk informasinya di web yang ini. Nah di sini ini untuk biasanya operator ya, jadi hanya memberikan ini saja, ini di aplikasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, yang tadi kan saya ada satu orang yang masuk penyaluran ekstrim, terus bisa disalurkan lagi ke swasta, itu berarti dapat biaya bantuan setahunnya bagi setengah. Kalau misalkan di swastanya itu ke MA nggak bisa, atau harus ke SMA? Bisa. Jadi harus lebih Ya, harus jelas. Kalau MA itu kan di bawah Pak. ya, Jadi nggak bisa. Nanti saya lihat webnya SMK 5 Lombok yang disalurkan itu. Ya, mana Bapak Ibu yang lain? Ya. Ini yang tadi yang melalui sampai beres.
Pertama itu kita tiap jurusan itu ada persen-persennya. Ya, ya itu persen itu kan nggak bisa di 10%. Misalnya di jurusan, itu dibagi 10 jurusan Pak ya? Berapa jurusan di sini? Nah, 10% itu dibagi 7 jurusan Pak. Otomatis 1% berapa? 1,5%. Ya jurusan di sini. Jadi yang kedua Pak, umpamanya jurusan misalkan jurusan DKV 1 kelas. Nah, 1 kelas itu maksimumnya 36 orang. Berarti 10% dari 36. Berarti opat maksimal. Maksimumnya 4 orang. Jadi berarti Bisa. Kayak sesama dari prestasi gitu. Ya. Domisili jadi dari satu kelas itu ada domisilinya, ada afirmasinya, ada anak guru atau jalur mutasi, ada prestasi. Tapi kalau misalnya yang anak guru itu tidak ada, biasanya diisi oleh prestasi. Dilibatkannya prestasi. Tapi kalau dua jalur itu kan biasanya terisi ya Pak, afirmasi dan KMM itu selalu terisi dan mutasi. Tapi kalau yang biasanya jarang itu yang kepindahan, ya kepindahan itu kan ada yang jurusan ada. Jadi ya dan hari ini memang kuota persentase per jurusan misalnya per satu sekolah. Umpamanya di SMA, umpamanya KMTM 30%, berarti 30% belum tergantung SMA, tergantung ke jurusan. Tiap jurusan tergantung kuota. 30% kan dibagi 7 jurusan dulu. Nah, 30 dibagi 7 misalnya 5 orang lah. 5 orang itu di jurusan. Kalau jurusan otomotif itu ada 120, berarti itu hanya 5 orang. Jalur ininya. Terus yang ini Bu, kalau yang punya kartu sosial itu apakah diterima langsung? KTM boleh, tapi yang dari dinas sosial tetap dikeluarkan. Masih yang dari Pak? Ya masuknya ke KTM, ya belum tentu juga. Ada kuotanya. KMTM bukan seluruh sekolah, bukan dari 504, tapi tiap jurusan. Jadi kan tidak punya itu tadi. Umpamanya misalkan 70 per satu jurusan, berarti 30% dari 7 berarti 20 jadi per jurusan. Umpamanya jurusan jumlahnya misalkan 20, ya bakal berarti terjamin di jurusan itu. Jadi terbiasa misalkan lebat kalau dia kuota lebat itu masing-masing jurusan ada persentase. Itu di SMA, kita sekarang SMA belum sebenarnya. Baru lagi, ini mana yang jurusan itu kuota. Jangan pakai KTM. Misalnya tadi kan 504 itu untuk satu sekolah, 30%-nya 30% dari 504 itu berarti 100 orangnya. Nah, 100 orang lah, 100 orang mereka tadi dibagi 7 jurusan Pak. Itu dibagi 7 jurusan. Di 7 jurusan tapi kan kemana jumlah siswa, jumlah siswa. Jadi dari kemudian terkait jurusan tadi bisa jadi dia mengalih Majalmi, dia misalnya 5 Jalmi dibagi 2 kelas gitu. Hari ini dia mendapat sekolah, tapi tidak dari 5 Jalmi, tapi di jurusannya mah 5 Jalmi teh dibagi 2 kelas. Mana yang casting kan ada informasi harus dilakukan dari tanggal 2 sampai 5. Makanya negeri mana karena realisasi nanti ikut dengan saya ya biar saya ini nggak mungkin saya pakai informasi itu tapi ikut dengan saya tidak. Makanya itu daftar ulang ke swasta kalau boleh mau dilanjutkan itu soalnya negeri tidak ada kan PPU menunjukkan untuk ekstrim tidak ada. Kalau sekolahnya di sini Ada. kalau sekolahnya di sini Ya tadi paling tidak dapat. nggak apa-apa, harus datang lakukan dengan membuat khusus untuk ekstrim. Ya. Ya nanti ke bapak karena tanggal 2 kan sampai tanggal 6. Ini ayat lebat ini sebenarnya salapan tidak kurang Oh, harus benar ini. Nah, apakah yang itu mengambil kuota yang baik? Iya. Ngambil kuota KMP. Jadi KMP 30% diambil dari 3KE. Kalau yang 3KE-nya milih daftar ulang Pak.
Tapi kalau daftar ulang tidak daftar ulang, berarti kan tidak diisi, mengundurkan diri. Tapi masuk lagi ke kan yang yang baru anak buku itu boleh dan buku yang ada di mana harus ASN atau apa begitu. Sebenarnya untuk tahun ini diprioritaskan untuk guru yang mengajar di sini dulu. Tapi kalau kuota tidak diisi oleh guru yang di sini karena ada putra guru di dalam pada desa sekolah itu bisa diisi oleh anak guru yang dari mana saja, anak keluarga boleh. Ya SD, SMP, SMA. Bisa Pak, anak guru aja kalau ada yang jelas dia ada SK sebagai mau honor atau boleh ya. Kalau kuotanya tapi nanti pada saat seleksi di sini itu diutamakan anak guru di sini dulu. Jadi kalau udah sisanya kan misalnya ada kuota sekian 3%. Dari 3% itu udah karena saya daftar DBP biasa diisi itu. Tapi kalau misalnya nanti yang kuota minum, kita pasti dialihkan dengan prestasi. Misalnya dengan anak guru, tapi ya misalnya kan satu, dia kata free dan nanti kan dia orang biasa menentukan, kita tergantung nanti kuota yang daftarnya. Tapi dari 3% itu memang bisa jadi kan beberapa anak guru sekolah kan sudah bisa menjamin keterima juga, tergantung nanti mendaftar bisa jadi keterima bisa jadi tidak. Tapi tempat waktu itu nanti kuota pasti dialihkan ke tahap yang prestasi itu kan ada tes, soalnya berapa? Saya pun bisa memberitahukan Pak, karena itu sedang disusun oleh tim dari Dinas. Jadi nanti tidak akan banyak gitu, yang jelas nanti online tes tadi. Materinya literasi. Kayak NDK lah gitu, materinya. Kalau SMA kan 30 soal. Kalau SMK mah itu tergantung nanti kan bisa jadi ada studi kompetensi dari jurusan Pak. Jadi tergantung dari jurusannya. Nanti jadi deh kalau SMA kan umum. Kalau SMK itu kemarin itu karena belum saya belum bisa menyampaikan karena sudah disusun oleh timnya. Jadi ada perbedaan sedikit dengan SMA. Sehingga perlu saya bisa sampaikan. Yang jelas mengenai literasi dan komunikasi. Apakah nanti ada tambahan dengan bidang SMK-nya? Nanti jadi ada lagi mungkin kalau pelaksanaannya itu pun yang tesnya jadi yang jelas online di sini kan ya di sekolah ya. Soalnya saya belum bisa menyampaikan berapa perusahaan yang diberikan, tapi yang jelas mau SD buat juga pasti gitu. Sampai kelas 1 kita ada jurusan, sampai PTSN sama satu kelas 10 materi untuk mata pelajaran umumnya sama, tapi untuk jurusannya beda. Nah kemungkinan yang disusun itu di sini kan hukum soal untuk 7 jurusan. Ada yang kami bukan kan kalau orang buka rumah gimana pakai tangan, pakai tangan analisa itu sesuai dengan anaknya dapat usaha. Jadi dia ayo membuat film air resep operasi mesin seperti itu. Jadi itu. ya. Dengan kemudian nanti kaping virus 4 Juli. Ya Bapak Ibu hampir sekali lagi. Cekap deh. Kami cekap.